Pada saat Nabi Muhammad berhijrah dari Makkah ke Madinah, kaum Quraisy diliputi ketakutan. Mereka khawatir dakwah Islam akan semakin kuat. Maka diumumkanlah sayembara besar. Siapapun yang berhasil menangkap atau membunuh Muhammad, hidup atau mati, akan mendapat hadiah 100 ekor unta. Kabar itu sampai ke telinga Suraqah bin Malik, seorang penunggang kuda terbaik di Jazirah Arab. Hatinya bergejolak, 100 ekor unta dan kekayaan besar. Diam-diam ia menyiapkan kudanya dan berangkat sendirian, tanpa memberitahu siapapun. Di tengah terik padang pasir, dari kejauhan ia melihat dua sosok berjalan, Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Suraqah tersenyum puas. Mereka takkan lolos, gumamnya. Ia memacu kudanya dengan cepat, jarak makin dekat. Namun tiba-tiba, kuda itu terperosok ke dalam pasir hingga kedua kakinya tenggelam. Suraqah terjatuh. Dengan kesal, ia bangkit, menarik kudanya dan mencoba lagi. Kuda dipacu, kembali terperosok ke pusaran pasir. Hatinya mulai gelisah. Ia mengundi nasib dengan Azlam, anak panah ramalan. Hasilnya jelas, jangan lanjutkan. Namun keserakahan mengalahkan akal sehat. Untuk ketiga kalinya ia memacu kuda dengan sekuat tenaga. Dan untuk ketiga kalinya pula, kudanya tenggelam lebih dalam. Pasir seperti menelan tubuh kuda itu. Debu mengepul ke udara. Saat itulah ketakutan menyelimuti hati Suraqah. Ia sadar ini bukan kejadian biasa. Dengan suara gemetar ia berteriak, "Wahai Muhammad, berhentilah, aku tidak akan mencelakakanmu." Nabi Muhammad menoleh dengan tenang. Wajah beliau sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Suraqah mendekat lalu berkata dengan penuh penyesalan, "Mohon doakan agar aku selamat." Nabi Muhammad pun berdoa dan seketika kudanya bisa berdiri kembali, pasir yang menjeratnya mengeras seperti biasa. "Demi Allah, aku tidak akan mengganggumu, bahkan akan melindungimu dari siapapun yang mengejarmu." Suraqah tersungkur haru. Ia tidak hanya gagal membunuh Nabi, tetapi hatinya telah ditaklukkan oleh ketenangan dan keyakinan Rasulullah. Sebelum berpisah, Nabi Muhammad berkata kepadanya, "Bagaimana pendapatmu, wahai Suraqah, jika suatu hari engkau memakai gelang emas Kisra, Raja Persia?" Suraqah terdiam. Ucapan itu terasa mustahil. Namun ia menyimpannya dalam hati. Hari itu Suraqah pulang bukan sebagai pemburu, tetapi sebagai pelindung rahasia Rasulullah. Ia menyesatkan para pengejar lain agar tidak menemukan Nabi. Bertahun-tahun kemudian, pada masa Khalifah Umar bin Khattab, Persia benar-benar ditaklukkan. Dan gelang emas Kisra dikenakan ke tangan Suraqah, membuktikan bahwa janji Nabi Muhammad adalah kebenaran.